Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 9? Semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sebentar lagi untuk kelas 9 kalian akan melaksanakan ujian ya, melaksanakan ulangan. Nah, karena itu saya mengingatkan untuk dibaca kembali buku-buku yang sudah kalian pelajari, termasuk buku-buku waktu kalian kelas 7, buku waktu kalian kelas 8. Itu silakan dibuka-buka lagi. Karena untuk soal ujian itu pertanyaannya bukan hanya dari buku-buku kelas 9, tapi juga karena ujian maka yang ditanya juga soal-soal kelas 7 dan soal-soal kelas 8. Ini ya, untuk kelas 9 itu ditanya pertanyaan soalnya semua kelas, karena kalian kelas 9 ujian. Nah, oleh karena itu sekarang ada waktu bagi kalian untuk banyak baca buku lagi ya. Kita lanjutkan. Sekarang buka buku LKS-nya halaman 19. Itu tentang menuntut ilmu ya. Tentang menuntut ilmu bab 2. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung ke halaman 20-nya. Halaman 20 kita pelajari surat Abasa ayat 1 sampai 10 ya. Kita pelajari surat Abasa ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Itu ayat 1. Abasa wa tawalla. Artinya dia Muhammad, abasa itu dia Muhammad bermuka masam, watawala dan berpaling. Jadi abasa artinya bermuka masam. Abasa apa? Bermuka masam, watawala dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Ini sudah kita pelajari dulu ya. Ini mengulang sedikit. Sudah kita pelajari di pertemuan awal dulu. Saya ulang sedikit. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ini saya baca hanya mengulang karena pernah dulu. Kalau kalian mencermati YouTube sebelumnya pernah kita pelajari. Ini hanya mengulang sedikit. Au yadzakara fatanfa'ahul dzikra. Ayat yang keempat. Au yadzakara, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahul dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya cukup. Amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya cukup. Fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Ayat ke-8. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah. Wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Fa anta lahu talaha, maka kamu mengabaikannya. Kenapa saya terjemahkan agak cepat? Karena mengulang.
dulu sudah kita pelajari di pertemuan awal. Nah, itu artinya sudah kita pelajari dahulu. Ini sekarang halaman 23. Halaman 23 penjelasan surat Abasa tadi, ya. Penjelasan surat Abasa tadi halaman 23. Dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10, apa sih maksudnya? Allah memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya. Jadi perintah Allah kepada Nabi itu agar Nabi tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya. Kemudian paragraf kedua, Allah memerintahkan Nabi agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, hanya fokus kepada seseorang. Allah memerintahkan jangan hanya fokus memberi peringatan kepada seseorang, tapi menyampaikannya kepada siapa saja. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi, kalau menyampaikan ajaran Islam jangan hanya fokus kepada seseorang, tapi kepada siapa saja, tidak membedakan kaya dan miskin. Ya. Tuh ya. Ayat surat Abasa juga mengajarkan agar kita menghormati dan peduli kepada sesama muslim, ya. Ada beberapa etika pengajaran, etika mengajar, memberikan pelajaran. Yang pertama, ya, 1, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita mau mengajarkan kepada seseorang, yang paling bagus kita harus kenali orang itu, orang yang membutuhkan bantuan gitu. Jadi itu etikanya begitu ya. Kalau mau memberikan pelajaran, bagus sekali, wajib kita mengetahui orang yang akan kita berikan bantuan. Yang kedua, etikanya memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Etikanya begitu. Jadi kalau mau memberikan pelayanan, ada tamu atau pengajar, itu dilakukan dengan secara proporsional dan profesional, ya, sesuai dengan keadaan orangnya, sesuai dengan keadaan tempatnya, sesuai keadaan orang-orang yang akan kita berikan pengajaran. Proporsional, ya, tepat sasaran, kemudian juga tepat apa yang kita sampaikan, yang membuat mereka mengerti. Itu jadi kita melihat kepada siapa yang akan kita berikan pengajaran. Jadi jangan pengajaran kepada kalangan yang lebih tua kita sampaikan dengan cara anak-anak, itu tidak proporsional, ya. Jadi lihat siapa yang akan kita sampaikan dan materi apa yang akan kita berikan, itu proporsional dan proporsional. Kemudian apapun yang kita lakukan harus dengan niat yang ikhlas. Itu penjelasan surat Abasa yang ada di halaman 23. Kita lanjutkan sekarang halaman 26. Halaman 26 ini tentang menuntut ilmu juga, ya, kelas 9, halaman 26, surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, tafassahu berlapang-lapanglah, fil majalis dalam majelis. Kalau ada bilang begitu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Yafsah fafsahu, maka lampangkanlah. Fafsahu, maka lampangkanlah. Yafsahillahu lakum, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qilan sujud, wa idza qila, dan apabila dikatakan unsuzu, berdirilah kamu. Wa idza qilan suzu, dan apabila dikatakan unsuzu itu berdirilah kamu, fansuzu, maka berdirilah. Fansuzu, maka berdirilah. Kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Jadi ini janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Orang yang berilmu, orang yang beriman, Allah akan tinggikan derajatnya. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itu dia. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu mengenai surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini untuk mempercepat detailnya, kalian bisa baca di buku sendiri ya. Sekarang saya ringkasannya saja. Halaman 39. Halaman 39, hadis tentang menuntut ilmu. Nah, hadis tentang menuntut ilmu ya. Itu kita mulai halaman 39. Udah ketemu? Nah, sekarang hadis tentang menuntut ilmu ada di halaman 40. Yang pertama itu yang pendek sekali. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Itu hadis pertama. Hadis kedua, halaman 41. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Ya. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Ya, gawat nih. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya tidak berilmu, manusia itu seperti binatang. Loh. Halaman 41, hadis riwayat Muslim.
Ini masih tentang menuntut ilmu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Man salaka tariqan, man salaka barang siapa yang menempuh tariqan satu jalan, ya. Man salaka tariqan barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu bihi tariqan maka Allah memudahkan baginya tariqan jalan ilal jannah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, menelusuri satu jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga, ya. Kemudian hadis halaman 42 itu masih yang tadi, ya, tentang bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu. Halaman 45, ya, hadis yang terakhir, halaman 45 hadis terakhir. An Safwan bin Asal al-Muradiyah faqala ma jaa bika faqultu ji'tu utlubul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridhan bima yasna'u. Dari Safwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah, ini sabda Rasul, ma min kharijin, tidaklah seorang yang keluar, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, ajnihatiha, sayap-sayapnya, ridon, karena ridho, bima yasna'u, dengan apa yang ia kerjakan. Jadi orang yang menuntut ilmu itu keluar mencari ilmu, kata Nabi, para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Kenapa? Ridho bima yasna'u, karena malaikat ridho dengan apa yang ia kerjakan. Malaikat ridho dengan orang yang menuntut ilmu. Ya, demikian pelajaran kita selesai, ya. Ini ringkasan-ringkasannya saja. Detailnya kalian bisa baca bukunya, buku LKS-nya. Selamat menempuh ujian, ya. Semoga kalian berhasil, kemudian juga dapat meraih cita-cita yang kalian harapkan. Pesan terpenting, jangan pernah meninggalkan sholat, ya. Karena itu penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat jangan ditinggal sebagai cara untuk datangnya pertolongan Allah kepada kita. Semoga sukses, berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.